Sudah bisa, Siapa Bapak. yang dia? Halo, Adel? Bapak. Halo? Halo? Sudah bisa, Bapak. Halo? Tidak ada yang respon. Sudah. Ada Bapak. Sudah Ada yang dengar, respon. Bapak. Bapak. Sudah bisa, Bapak. Tidak. Sudah bisa, Bapak. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang, warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. Selamat Waalaikumsalam. sore. Yang Bapak. Ya. Kok ada peserta tamu anyar dari Indomaret ya? Alfi? Alfi? Mana dek bajumu? Oke, kita sudah lewat menit ke-5. Ya. Sudah berapa ini yang bisa hadir? 41 lumayan. Saya buka materinya ya sebentar. Apa yang terakhir? Apa yang terakhir? Ya. Saya coba ini aja dulu. Ya, mungkin mengulang sebentar. Ya. Ini. Ya. 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 Itu sebut. Siapa ini share-nya? Share. Ya, sudah bisa melihat materi saya? Sudah bisa, Bapak. Ya. Oke ya. Nah, saya rotok ini, jadi udah kuping tua. Sudah bisa dilihat materinya? Sudah bisa, Bapak. Oke, Sudah, ya. Bapak. Saya ulang ini dulu, nanti lanjut ke apa ini asam amino. Asam amino itu lanjutan ini. Ya, lanjutan ini. Saya ulang sebentar ya. Jadi saya ulang sebentar ini aja. Ya, jadi kalau data zoom-nya aja. Ya. Ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan selalu sehat. Ya, pembelajaran kita berjalan dengan maksimal, ya, saling bisa memberi manfaat. Persiapan untuk apa ini UASC. Saya coba. Sudah dapat kabar UAS-nya kapan? Minta tolong. Sudah ada kabar UAS-nya kapan? Perkiraan awal Juli, Bapak. Juli. 1 Juli. Juli itu kan tanggal 1 sampai tanggal 31. Ya, tepatnya 1 Juli. Kurang tahu, Bapak. Kurang tahu, Pak. Oke, ya wes. Saya minta tolong ya saling bantu. Nah, kalau syukur saya bisa memperoleh informasi yang cepat untuk persiapan UAS-nya. Oke. Ya. Jadi pentingnya tayangan ini 2 bagian.
ya, yaitu haloalkana. Halo itu singkatan dari halogen. Halogen itu 7 asitem perodik, FCl-BRI. Ya, jadi itu halida. Halida itu unsurnya apa? Alkil. Alkil itu dari alkananya, ya ini, sudah. Nah, kemudian nanti yang kedua, yang seperti kemarin juga ya. Jadi ini, nah ini boleh dikasih gugus fungsinya, ya gugus fungsinya gitu. Hanya pengenalnya itu unsur halogen FCl-BRI. Yang paling sering itu Cl, yang paling sering, bukan berarti yang lain dah. Ya karena Cl itu gampang ditemukan, ya murah, aman. Yang lain itu lebih sulit, apalagi F tidak. Yang gampang itu Cl sama I, ya. Oke. Nah, ini amino sama dengan ini, cuman halogen diganti amina NH2, tapi tidak selalu NH2, tergantung pada jenisnya. Oke, balik dulu ya. Nah, jadi dua ini bukan isomer fungsi ya, jadi bukan isomer fungsi. Oke. Ya. Nah, itulah. Nah, oke. Lalu alkana, berarti alkana yang mengandung gugus halogen FCl-BRI golongan 7A dalam sistem periodik, ya. Yang sering itu Cl, ya, lebih sering itu Cl atau I, gitu ya. Nah, rumus umum senyawanya ini alkil, tergantung pada banyak C, bisa metil, etil, propil, dan seterusnya. Ini halogen, bisa FCl-BRI, tergantung letaknya nanti. Nanti letaknya itu apakah di C primer, sekunder, tersier, dan seterusnya. Ya, oke. Nah, padahal kalau lebih kompleks, X-nya itu bisa lebih dari satu, Ya. Jadi kalau ini misalnya ini, itu 2, kalau ini 1, ya bisa lebih 1. Letaknya bisa berjauhan, bisa berdekatan, bisa dalam satu atom C, tergantung jenisnya, senyawa kimia macam-macam ya, sudah oke. Jadi ini nama Ayupek, ini nama trivial alkil halida. Ayupek tandanya apa? Tandanya ada alkana. Golongan apapun, kalau namanya ada alkan, ya itu misalnya alkanol, ya misalnya, alkanol, alkanal, aldehid alkanal, alkanol alkohol. Alkoksi alkana itu ya. Oke. Jadi itu ya. Nah, ini trivialnya alkil halida, halidanya itu halogen, alkilnya itu R. Oke ya. Ini nanti pentingnya itu karena semua golongan itu buatnya itu dari sini. Tinggal mengganti Cl-nya dengan apa? Misalnya Cl dengan NO2, dengan NO3, dengan dan seterusnya. Ya, gitu ya. Oke. Nah, tata nama dan isomer jadi ini bisa satu, bisa lebih dari satu, letaknya bisa di atom C yang sama atau tidak yang sama. Nah, kalau di sini ini boleh bisa dari kanan, bisa dari kiri karena sama saja. Nomor 1, nomor 4, nomor 1, nomor 4. Kecuali di tempat yang lain, ya. Kalau di tempat lain nomornya harus kecil. Ya. Nah, digeser, aku biasa bisa isomer itu berarti induknya dilurus, kemudian Cl-nya kalau satu. Mulai enaknya, gampangnya mulai dari ujung, boleh kanan, boleh kiri. Ya, baru kemudian digeser. Nah, digeser itu kalau ini ke sini sama saja. Misalnya ini 1, ya 1. Berarti dari kiri digeser ke kanan, ke kedua, ketiga, keempat sama saja dalam hal ini ya. Ya, jadi biasa udah biasa. Mudah-mudahan sudah terbiasa ya. Kalau alkohol berarti Cl-nya diganti OH. Nanti pada amina Cl-nya diganti NH2 dan seterusnya.
gampang kok. Ya mudah-mudahan artinya tidak sulit ya, dengan catatan sering melakukan apa ini soal-soal. Oke. Nah, contohnya isomer dari butil klorida. Tidak tahu, selnya itu ada di mana, bisa di ujung kanan, digeser ke kiri lagi. Kalau kembali ke sini sama dengan ini, dan seterusnya ya. Jadi tergantung pada banyaknya atom C dan banyaknya Cl misalnya, bisa lebih dari satu, ya. Oke, ya. Nah, pembuatan nanti penting ya. Jadi alkana, kenapa substitusi? Karena alkana jenuh tidak bisa diadisi, ya. Nah, ganti berarti diganti. Jangan lupa bahasa Inggrisnya. To substitute, diganti. Ya. To eliminate, dihilangkan. Ya. To add, ditambah. Nah, itu jadi adisi to add, ditambah. Pada senyawa yang tidak jenuh, ini pada senyawa yang jenuh. Oke, ya. Oke. Ya. Jadi ya. Nah, ini jadinya apa? Ya, jadi kalau ini buatnya. Nah, kemudian bisa digunakan untuk apa? Alkelalida itu, ini, ya. Nah, sangat penting karena senyawa lain mulanya dari sini. Artinya mulanya dari sini. Nah, karena itu harus tahu apa membuatnya ini. Nah, pembuatan senyawa alkana, ingat ya, artinya sintesis Wood. Cirinya apa? Perpanjangan atom C. Nah, itu ya. Ini perpanjangan atom C. Nah, jadi kalau ini metana, ini etana jadi propana. Ini etana jadi butana. Oh, jadi itu ya, itu perpanjangan. Ya, perpanjangan. Penjumlahan R1 dan R2. Boleh sama, boleh tidak sama. Ya, itu ciri senyawa. Nah, jadi ya tergantung pada tujuannya itu apa gitu ya. Nah, tujuannya apa? Jadi, kalau tujuannya menambah C, berarti lewat ini. Kalau tujuannya mengurangi atom C, lewat cara yang lain. Oke. Nah, membuat alkena. Nah, jadi alkena itu nanti gunanya untuk polimer dan seterusnya. Oke. Nanti dengan alkohol, jadi keluar jadi apa ini? Alkena rangkap 2. Yang kedua. Ini cirinya apa tadi cirinya? Menambah atom C jadi alkana, ini jadi alkena. Ya, oke. Alkana yang nambah rangkaian atom C menjadi ikatan rangkap, ya. Nah, kemudian digunakan untuk apa? Macam-macam, ya. Artinya kalau kita belajar kimia secara kimia organik, terutama ya secara artinya holistik, gitu ya, artinya menyeluruh, nanti tahu gunanya. Saya cuman belum sempat menuliskan apa ini rangkuman reaksinya, ya. Kapan-kapan mudah-mudahan ya. Ya, pembuatan alkohol. Nah, jadi alkohol, walaupun ini jarang karena AgOH itu sebetulnya padatan AgOH itu, sehingga sulit dilakukan. Reaksi itu gampang terjadi kalau bentuknya larutan atau gas, padatan jarang. Pembuatan ether, jadi ether ya, penggunaannya. Pembuatan Greek-nya itu nanti ke apa? Aldehid, keton dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Gitu, ya. Ya. Jadi semuanya itu tergantung dari ingin buat apa. Nah, berarti kalau ingin buat ini harusnya begini, ya. Oke. Ingin buat apa ini? Undi-undi. Beda dengan ingin membuat keceput.
Nah, soalnya keciput nggak perlu isi, undi-undi perlu isi. Ya, oke. Bisa misalnya, jadi tergantung pada tujuannya itu apa. Ya. Nah ini dipelajari di sini. Ya, walaupun ini teori dan akhirnya tidak semata-mata bisa dilakukan dengan mudah pada praktek, ya, nah, apalagi organik, ya. Ya, tapi paling tidak tahu lah, ya. Ya. Nah ini dalam kehidupan sehari-hari. Ini freon. Nah freon itu turunan dari metana. Metana itu atomnya alkana yang paling rendah, paling sederhana karena C-nya 1, ya. Nah, rawa itu gas metan, ya. Jadi artinya larut dalam air rawa-rawa, tapi bisa digunakan untuk ya keperluan misalnya lampu dan sebagainya itu karena mudah terbakar. Nah ini salah satu bentuk, ya, dari jenis freon itu macam-macam artinya gitu, ya. Jadi kalau punya kendaraan apalagi AC, mobil, ya, macam-macam, ya, macam-macam tergantung pada komposisi kimianya ini. Oke. Nah soal latihan dan seterusnya, oke. Jadi ya, nah ini Aminah yang kemarin saya mengikuti kuliahnya Pak Sis, ya. Nah kamu banyak dikenalkan Aminah ini, baik Aminah primer, sekunder atau tersier. Nanti di kimia obat, ya, kimia obat. Nanti banyak dia yang Aminah sekunder. Nah, ya, saya ingatkan, Aminah itu nanti ada 3 macam, primer, sekunder, tersier. Seperti pada alkohol, tetapi beda, ya. Di mana bedanya? Nah, sekali lagi saya ulang. Kalau alkohol primer, sekunder, tersier tergantung pada OH-nya terletak pada atom C apa? Nah, atom C apa, ya? Berarti ke induknya jenis atom C yang 4, primer, sekunder, tersier. Alkohol nurun, ya, alkohol itu OH. OH-nya ada di mana? OH-nya di atom C primer, berarti alkohol primer, dan seterusnya. Tapi istilah primer, sekunder, tersier pada Aminah bukan letaknya NH2 ini. Misalnya ini NH2 ini, ya, bukan letaknya di atom C apa, primer, sekunder, tersier. Tetapi banyaknya atom H dari senyawa NH3 yang hilang, sebetulnya bukan hilang, diganti, ya, diganti oleh alkil R. Nah, ini N valensi 3, ya, valensi 3, bukan 5. N itu valensinya 1, 2, 3, 4, 5. Saya ingatkan, ya, saya ulang supaya Anda lupa. Yang harus selalu kamu ingat adalah, yang tidak boleh lupa, N valensi 3 dan 5. Ya, kalau 1, 2, 3 ada jarang. Yang NO 2, N2O ya 1, dan seterusnya. Harus bisa. Ya. Nah, ini N valensi 3. Nah, jadi artinya ada 3H, ya. Ya, ini induknya atau asalnya. Berapa H yang diganti alkil? Kalau 1H berarti Aminah primer. Nah, berarti ini kan 1H diganti, ya, 2H diganti, 3H diganti, 4H diganti, tidak ada. Walaupun nanti senyawa tak ada di semester yang tinggi nanti bicara tentang Aminah kuarterner, Aminah kuarterner nanti, ya, nanti jaga. Ya, kita sederhana aja dulu. Oke. Jadi istilah primer, sekunder, tersier pada Aminah beda dengan alkohol. Sekali lagi, kalau alkohol letak OH pada C apa? Kalau pada Aminah banyaknya H yang hilang atau diganti oleh alkil dari NH3. Nah, dari 3. 1H,
diganti R berarti primer, 2H diganti primer. Kalau 2H itu H1 dan sorry nanti aja ya. Nah, ini artinya ini R1 dan R2 itu boleh sama, boleh tidak sama. Kalau metil berarti dimetilamin. Di sini ada apa enggak ya? Seharusnya ada. Seharusnya perlu diberi informasi walaupun tidak banyak ya. Oke, jangan lupa. Jadi istilah primer, sekunder, tersier adalah banyaknya H dari NH3 ini yang diganti alkil. Ya. Nah, bukan berarti 1H diganti etil CH2CH2. Nah, itu bukan diganti 2H. Bukan 2H yang diganti, tapi tetap 1. Ya, tetap 1 karena tersisa 2. Tersisa 2 karena 1H yang diganti. Tersisa 1 karena 2H yang diganti, berarti sekunder. Tidak ada sisa H, berarti semua H diganti. 3 berarti tersier. Ya, oke. Itu nanti keluar di ujian. Ya, ada. Nah, di latihan ada. Oke. Nah, jadi kalau ya, ini pasti R-nya satu macam. R-nya itu bisa C1, C2, C3, dan seterusnya. Artinya etil, propil, butil, dan seterusnya. R1, R2 bisa sama, bisa tidak sama. Kalau sama, C-nya 1, berarti dimetilamin. Namanya tetap amin. Ya, tapi bukan berarti harus selalu primer, sekunder. Ya, enggak. Ya, kalau ini 3-nya sama, ya etil semuanya berarti trietilamin, tetap amin ya, jangan lupa tetap amin ya. Oke, walaupun ini bukan apa ini kampanye ya, tetap amin. Ini kursor ya. Nah, amin walaupun primer, sekunder, tersier. Di alkil D-nya itu 2, D-nya ini alkil 2 ya, itu kalau sama. Kalau tidak sama, etil metil amin, etil propil amin, dan seterusnya. Jadi ini nama dasar ya, nama dasar. Nah, ini D, ini tri. Kalau R1, R2, 3 itu sama. Kalau tidak sama, huruf abjad. Urutan abjad, maksud saya urutan abjad. Oke ya, seperti pada cabang. Ya. Nah, ya, jadi perhatikan. Perbedaan istilah primer sekunder antara alkohol dan amin. Sekali lagi, alkohol letak OH pada C apa? Amina banyaknya H yang diganti R dari NH3. Oke, ya. Nah, persamaannya misalnya bisa alkohol primer, sekunder, tersier, tidak ada alkohol kuaterner. Ini juga sementara ini tidak ada amina kuaterner, tapi nanti di sini ada ya. Di semester lanjut nanti ada. Ya. Oke. Ya, saya lanjut dan nah, contoh. Ini apa ini soalnya ini? Tuliskan isomer dari butana, amino butana. Ini fungsinya ada 2. Berarti amina apa nih? Primer. Amina primer, ya, amina primer. Nah, tergantung pada letak ini seperti pada alkohol, ya. Nah, apakah di atom C primer, sekunder, tersier ya? Bukan, tapi bukan amina sekunder. Ini ada gugus fungsi NH2. Ini amina primer dimanapun letaknya, ya. Ya, contoh. Ya. Nah, ini amina primer, ini amina primer. Ini amina primer, ya. Artinya golongan amina primer. Nah, ini kalau di sini, ya. Jadi di ini, ya. Nah, jadi ini gugus apa ini? Induk harus mengandung gugus fungsi. Jadi bukan ini,
Ya, oke, tapi ini. Jadi gugus fungsinya induknya 3. Ya, jadi ini seperti cabang ya. Nah, satu amino karena huruf abjadnya A. Satu amino harus di nomor kecil, Ya, kebetulan di nomor 2 sama dengan metilnya. Ya, 2 amino 2 metil. Tidak boleh dua amino metil, tidak boleh ya. Jadi masing-masing dijabarkan. 1 amino 2 metil propana. Ya, oke. Ya. Nah, ini amina sekunder sebetulnya. Amino butana. Kalau 2 amino butana, sekunder butil amin. Itu nama trivialnya. Ya, nama trivialnya. Tapi bukan amina sekunder. Ini cuma nama trivialnya sekunder butil amin. Kenapa kok sekunder? Karena gugus aminanya terletak pada atom C sekunder, tapi bukan golongan amina sekunder, golongan amina primer. Ya, jadi ingat. Oke. Jadi, nah, yang primer ini nanti penting di asam amino berikutnya ya. Jadi bab berikutnya nanti oke. Ya, kan. Nah, pembuatan jadi alkil halidanya diganti, substitusi berarti. Ya, oke. Reduksi alkil nitrit ini direduksi dengan H2. Ingat, reduksi dengan H2. Kalau ini substitusi, ini reduksi. Ingat, reduksi dengan H2. Kalau oksidasi dengan O2. Reduksi, jadi cyanida dengan H2 ya, jadi itu reduksi. Oke, nah reaksi alkil amin kecairkan. Nah, asam nitrit, nitrit menjadi alkohol primer, sekunder atau tersier tergantung letak NH2. Ya, nah NH2 artinya di primer, di sekunder. Ingat, ini bukan amina sekunder, ya amina primer, tapi namanya sekunder propil amin karena letaknya di atom C sekunder, seperti alkohol. Ya. Nah, tapi ini gantinya. Jadi asam nitrit itu penulisannya lebih baik begini. Bukan salah, memang bukan salah. Ya memang rumusnya sebetulnya ini. Ya rumusnya sebetulnya ini. Ini penulisan gampangnya lah gitu karena ada asam kan. Ya, oke. HNO2, HNO3, 2SO4 dan seterusnya. Tapi sebetulnya rumus yang lebih benar itu ini. Ya, kalau itu valensinya. Valensi 1, valensi 2, ya. Yang ini valensi 3, ini valensi 2. Oke, nanti itu ya di ikatan kimia. Oke. Jadinya reaksi alkil amin amina primer ini amina primer ya. Amina primer menurut akan jadi alkohol. Ya, akan jadi alkohol. Nah, tergantung pada ini reaksi umum tergantung pada R-nya. R-nya 2 berarti etanol. R-nya 3 propanol tetapi ya di OH sekunder. Ini di OH sekunder di nomor 2. 2 propanol. Ya. Caranya senyawanya kurang sadari ya, oke. Nanti yang di obat itu amina sekunder lebih banyak, ya di obat. Senyawa kimia obat lebih banyak amina sekunder. Oke. Nah, ini soal latihan. Predikat bermain sekunder antara kita tahu. Buatlah senyawa 2 amino butana. 2 amino butana berarti induknya C-nya butan 4, amino NH2, ya, letaknya di nomor 2. Boleh dari kiri, boleh dari kanan. Ya, dari suatu senyawa alkohol. Nah, berarti alkohol jadi amino. Nah, berarti di apaan? Di
Di hunu itu dengan yang tadi. Nah, dari sini. Nah, ini dari sini. Nah, berarti ini. Ya. Nah, 3 latung C-nya bukan 3 tapi 4. Ya, ya. Nah, karena ini pertanyaannya. Butana C-nya 4. Ya, oke. Nah, ada yang tanya? Apa enggak? Ya. Belum ada? Belum ada, Bapak. Belum ada. Oke, saya ganti atau lanjut ke asam amino. Nah, ini nih. Jadi kelanjutan dari amina primer. Amina sekunder nanti mungkin ada pembicaraan tersendiri. Ya, saya ganti ke bab PPT selanjutnya. Oke, ya. Ya. Ke PPT selanjutnya asam amino sama protein. Ini share-nya ada di mana? Kalau gitu ini tak mati dulu ya. Untuk ke share-nya sih. Enggak nyaut ya. No. Tak. Itu. Kalau gitu nanti tak ganti aja dulu. Ganti aja dulu supaya bisa saya ini apa ini? Ya. Mana ini? Sharing. Tolong saya dibantu ini apa yang harus saya tulis Zoom? Supaya terang. Kok nggak bisa ya? Leave meeting enggak. Oke. Mana ini keluarnya ini? Nggak bisa ya? Itu. Sih. Nah, ini. Ya. Oh, bisa nampak? Halo? Loh, hilang lagi. Belum, Bapak. Belum, entar. Gimana? Oke, ini misalnya nih. Untuk bisa nge-share itu saya harus nutul apa ini? Sebelumnya izin menjawab, Bapak. Dicoba untuk stop share screen terlebih dahulu. Sorry, sebentar.
Ini tadi muncul. Gitu. Oke. Sebentar. Bismillah. Sudah nampak? Sudah nampak apa belum? Sudah, Bapak. Sudah. Oke, alhamdulillah. Ya. Saya lanjut ini ya. Oke. Nah, asam amino dan protein. Nah, asam amino ini NH2, berarti golongan amina primer ya, ya, karena pentingnya itu, ya. Nah, kemudian senyawa aromatis gampangnya turunan benzena segi 6 yang spesifik ya, kita spesifiknya, ya. Oke. Nah, jadi ini kan nutrisi sangat penting bagi tubuh kita, ya, protein. Nah, protein itu makromolekul, tunggalnya asam amino. Walaupun ada asam amino tunggal, tapi dikit. Tapi banyak ini, misalnya di telur, daging dan sebagainya. Ya. Nah, nanti ini di senyawa obat dari di sini. Oke. Ya. Nah, asam amino, saya singkat AA. Ya, kalau ada di perguruan tinggi yang lumayan, itu ada alat namanya asam amino analyzer. Nah, berarti langsung sampel dimasukkan diklik ya, kadang gitu ya, diklik atau keluar komponen asam aminonya. Nah, bisa dilihat. Nah, ya, kecanggihan teknologi itu. Asam amino, asam amino, namanya ada asamnya, ada aminonya. Nah, berarti suatu senyawa organik yang punya dua gugus fungsi. Ya, ini dua gugus fungsi. Apa itu? Asam. Yang mana itu? Ini. Seperti asam alkanoat atau asam karboksilat. Ya, asam alkanoat, asam karboksilat, COOH. Jadi jangan melihat ini, kalau ini keton, ini alkohol, ya. Karbonil hidroksil digabung jadi karboksilat. Ini. Yang kedua, ada gugus fungsi amina primer, NH2, ya. Oke. Nah, jadi begitu pentingnya amina primer ini, ya. Oke. Nah, jadi satu molekul, contohnya rumus umum, tergantung R-nya. R itu bisa C1, C2 dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Bisa pendek, bisa panjang, bisa bercabang dan tidak, gitu. Nah, jadi ini C terakhir itu. Jadi C terakhir gugus alkanoat NH2 tidak mungkin di sini, tidak mungkin di sini. Ya, tidak mungkin itu kenapa? Karena tangannya ini sudah 4. Kalau ditambahi ini tangannya jadi 5. Itu 2, 3, 4 sudah. Ini gugus alkanoat, ini gugus amina, berarti asam amino, namanya asam amino, ya. Jadi gampang. Suatu senyawa organik yang mempunyai gugus fungsi asam, yaitu COH, ya. Nah, asalnya dari asam alkanoat, ya, asam karboksilat atau alkanoat, dan gugus fungsi amino NH2, jangan lupa aminonya primer. Walaupun di obat nanti amino sekunder ya, tapi bukan asam amino, ya. Nah, jadi dua gugus fungsi, istimewa karena itu namanya juga penting. Nah, penting itu karena dibutuhkan oleh tubuh untuk pertumbuhan, ya, jadi pembentukan sel dan sebagainya, ya. Gugus fungsi asam satu, fungsi asam ini menulisnya sederhana ini, ya. Jadi kalau sulit ini, jadi jangan terkecoh atau jangan bingung dengan ini. Seperti CHO, aldehid. Kalau alkohol itu CH2OH, ya. Nah, yang kedua gugus amina ada di sini. Ya, gugus asam selalu di ujung ya.
biasanya di ujung kanan, seperti aldehid, seperti biasanya di ujung kanan. Di ujung kiri boleh, tapi kurang lazim, karena nulisnya sulit. NH2 tidak selalu di sini. Artinya tidak selalu di atom C nomor 2 dari fungsi. Ya bisa di nomor 2, 3 dan seterusnya. Kelihatan ya. Nah, ini rumus umum tergantung R. Ya ini. Jadi atom C nomor 2 katakanlah gitu ya. Atom C nomor 2 dari ujung itu ya, yang satu mengikat gugus fungsi COH, satu tangannya maksud saya, satu tangannya mengikat gugus fungsi COH asam, satu tangan yang lain mengikat gugus fungsi NH2. Nah itu ya, Nah, tangan satunya H, tangan satunya R. Berarti ini punya 4 tangan. Sekali lagi, ini selalu di ujung seperti pada aldehid. Ya. Nah, ini tidak selalu di ujung. Nah, bisa digeser. Ini tidak bisa digeser. Ya, letaknya. Ya. Penamaan atom C pada asam alkanoat, asam karboksilat. Ya, asam karboksilat itu ini. Tanpa ini, ya, tanpa ini asam karboksilat itu ini. Ya. Ya. Nah, contoh ini nih ya. Jadi, ya, untuk asam amino ya. Jadi ini gugus asam, aminonya terletak di alfa, beta, gamma, delta. Jadi ini pemberian nama spesifik khusus ya. Nah, khusus ya. Apa boleh diganti ini nomor 2, nomor 3. 2 itu dari sini ya. Ini selalu nomor 1 ya. Nomor 2 amino alkanoat misalnya. Nah, tapi ini nama spesifik ya. Jadi alfa amino, beta amino, gamma amino, delta amino terbatas. Kalau kelima itu apa gitu ya, tahu ya. Jadi saya kurang paham. Ya. Jadi nama spesifik, ini nama spesifik ya. Kalau nama umum nomor 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke. Ya. Nah, macam amino berdasarkan letak UH. Jadi bukan golongan ya, bukan golongan. Bukan asam amino primer, sekunder, tersier, enggak, tapi golongan yang tetap amina primer letaknya di atom C. Kembali ke bentuk sini. Nih, C alfa, beta, gamma, delta. Ingat, alfa itu bukan di ujungnya, ya, tapi paling dekat di ujung. Nah, gitu ya. Paling dekat di ujung gitu ya, supaya atau mungkin nomor 2 gitu ya. Nah, jadi alfa bukan di sini. Ingat. Ya, alfa bukan di sini. Jejernya atau dekatnya, tetangga dekatnya bisa alfa, beta, gamma. Ini sudah urutan apa itu? Bahasa Latinnya seperti itu. Ya. Nah, alfa, beta, gamma. Betanya ini ya. Ya. Nah, di energi C alfa nomor 2 dari ujung. Nomor 2 dari ujung. Alfa amino alkanoat. Tergantung C-nya ini. Beta amino, beta itu karena di nomor 3 ya. Nah, ya. Atau nomor 2 dari apa ini? Dari C ujung fungsi, Ya. Ini yang ketiga gamma, ya, delta dan seterusnya. Nah, itu terbatas. Ya, terbatas. Ya. Jadi ini bukan golongan asam amino primer, sekunder, tersier, tetapi asam aminonya tergantung pada letak NH2. Ya. Ya. Jadi kalau ada nama sekunder butilamin ada. Ya. Nah, karena NH2-nya tetap pada atom C sekunder. Atom C sekunder itu berarti ya ini di sini nih ya. Oke. Ya. Nanti kita lihat pentingnya. Sifat amfoter itu apa? Bisa asam, bisa basa. Ya. Jadi karena apa? Karena punya gugus fungsi asam, berarti sifatnya asam. Punya gugus fungsi NH2, sifatnya basa. Kayak amonia. Ya. Kalau apa lupa atau apa ya ini ilmiah.
Amonia itu ya pipis, urin, ya. Oke. Ya, jadi sebentar ada dan diikat. Urin basah, urin kita itu basah. Asam. Memang rasanya asam, ya, jadi rasanya asam, ya. Jadi kenalnya gugus fungsi ini. Basah gugus fungsi ini seperti pada amonia, ya, pada urin. Kalau urin itu N2H ya, karena campur dengan air. Bentuk asam amino ada dua. Sebagai molekul tidak bermuatan. Molekul itu tidak bermuatan. Sebagai ion itu bermuatan. Namun di sini, namun. Oke. Ini kok nggak bisa digeser. Kita bisa, ini tak geser bisa, kok nggak bisa, ya? Oke, jawab yang tadi. Nah, sebagai molekul tidak bermuatan, jadi tidak ada muatannya. Sebagai ion bermuatan. Nah, tapi karena istimewa disebut sweeter ion. Apa sweeter ion? Sweeter adalah suatu ion dalam molekul yang dua jenis. Dua jenis itu bukan anionnya dua, kationnya dua, enggak. Dua jenis itu anion dan kation. Nah, anion dan kation dalam satu molekul. Dalam satu molekul mempunyai dua muatan beda. Ya, muatan molecular itu plus dan minus. Bukan plus, bukan minus. Yang mana plus, yang mana minus? Tidak boleh lupa. Khusus asam melepas. Ingatnya? Ingatnya kalau mengkaitkan dengan atom. Hasilnya kan COH, OH dilepas. Sorry. H dilepas. H itu H plus, berarti yang ditinggal min. Ya. Nah, NH2 mengikat H plus, berarti jadi positif. Ini kation, ini anion. Nah, dalam satu molekul namanya sweeter ion. Jadi nanti tergantung pada pasangannya apa. Ya, pasangannya apa. Nah, jadi nanti kalau asam nanti berikatan dengan ini, kalau basa berikatan dengan ini. Ya, jadi istimewanya di situ. Nah, di pelajaran biokim ada. Ya. Nah, disebut sweeter ion. Nah, sekali lagi, apa itu sweeter ion? Suatu molekul yang punya dua buah ion yang berbeda, berlawanan karena berbeda apanya, positif dan negatif. Ya, jadi sekali lagi, ini hanya dilepas. Karena itu H plus, maka yang ditinggal jadi minus. Ya, nah, jadi ini anion, H plusnya nempel di sini. Ya, dari NH2 menjadi mengikat H plus menjadi NH4 plus. Sorry, NH3 plus, jadi kation. Jadi satu molekul mempunyai kation dan anion. Oke. Ini nanti gunanya kalau bersenyawa dengan yang lain, ya. Oke. Ya. Nah, contoh asam amino yang molekul tunggal. Kita masih bicara molekul tunggal ya. Ya, ada. Asam amino esensial itu yang dibutuhkan oleh tubuh, ya, tetapi tidak bisa dibentuk oleh tubuh. Ya, karena itu dibentuk dari luar. Nah, glisin, alanin.
mudah-mudahan kalau saya bolehnya lanjutkan. Tidak boleh lupa, gampang. Glisin adalah asam amino paling sederhana. Nah, paling sederhana itu karena atom C-nya 2. Atom C-nya 2. Tidak mungkin asam amino C-nya 1 itu tidak mungkin. Nah, sederhana C-nya 2. Yang satu sebagai gugus fungsi, ya, gugus fungsi asam. Yang satu mengikat gugus fungsi NH2. Gugus fungsi NH2. Ya, nah ini 3. Ini 3. Kalau ini paling sederhana ya, glisin, alanin 3. Nah, NH2-nya ada di alfa. Jadi alfa amino propionat. Ya, propionat itu karena C-nya 3. Nah, NH2 terletak di asam, bukan, di alfa. Di alfa. Ya, bukan di beta. Beta itu di sini. Oke, di alfa. Alfa itu tidak di sini. Berarti sebelahnya fungsi. Sebelahnya persis. Nah, fungsi ini tidak boleh lupa ya. Glisin, alanin, ya, metionin dan seterusnya. Tapi paling tidak 2 ini tidak boleh lupa karena spesifik. Ya, penting ya asamnya. Ya, pentingnya apa? Cirinya apa? Glisin asam amino paling sederhana. C-nya 2. Yang satu sebagai gugus fungsi, yang satu mengikat gugus fungsi NH2. Ini gugus fungsi asam. Ya. Nah, saudaranya langsung C-nya 2 menjadi C-nya 3. Tapi letak NH2-nya sama C alfa. Ya, di alfa. Oke. Jadi alfa amino etanoat, alfa amino propionat. Etanoat itu karena C-nya 2, propionat karena C-nya 3. Ya. Fungsi. Nah, pentingnya untuk tubuh itu. Asam amino komponen utama. Ya, komponen monomer. Monomer itu tunggal. Polimer itu banyak, banyak, ya. Polimernya itu protein yang disusun oleh monomernya asam amino. Jadi ini gabung, boleh sama, boleh tidak sama. Jadi asam amino itu begitu pentingnya, ya. Nah, sehingga kalau nanti kamu dengar identifikasi dari seseorang, kalau boleh saya cerita misalnya, ada 2 ibu melahirkan anak, ya, anak. Melahirkan baby dalam waktu yang sama, ya, dalam waktu yang sama. Oke. Kasusnya ada 2 hal. Keduanya melahirkan baby perempuan. Kasus yang kedua, yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Ya, karena suatu hal gegeran. Gegeran itu anak saya ini. Nah, jadi salah satu tesnya itu adalah DNA. Ya, dibandingkan dengan ibunya. Kalau mirip berarti anaknya itu, bukan anaknya itu. Ya, oke, jadi itu. Ya, selain kalau orang yang sudah dewasa sidik jari, polisi sidik jari, ya. Kalau tentang baby, jadi DNA, desoxynucleic acid, ya. Nah, itu dari asam amino itu dari. Oke. Asam amino adalah komponen monomer, nomor itu tunggal. Dari protein yang kita makan pada daging, pada telur dan sebagainya. Berfungsi membentuk bagian dari tubuh. Ya, bagian tubuh itu bisa daging, tulang dan sebagainya, antara lain antibodi, ya. Jadi yang menjadikan kita kebal. Enzim, segala macam fungsi yang untuk pencernaan, Jadi enzim yang menggabungkan, ada enzim yang memecah, ya. Jadi sangat pentingnya untuk tubuh kita.
Ya, karena itu perlu untuk dibicarakan dengan detail. Ya. Oke. Nah, protein polipeptida. Kenapa kok ada peptida? Ya, nanti dilihat. Poli banyak. Dia banyak disusun dari asam amino. Boleh sama, boleh tidak sama. Ya, ya. Jadi nanti kalau bicara soal misalnya laki-laki itu punya jadi sekian asam amino dan sebagainya gitu ya. Jadi bisa. Ya. Nah, protein senyawa organik karena dalam tubuh organ itu tubuh makhluk hidup itu hewan tumbuhan, ya, tidak pada batu, ya, misalnya senyawa organik yang dibentuk dari polimerisasi gabungan, ya, dari asam amino, berarti makromolekul. Nanti kita bicara makromolekul. Disebut ikatan disebut juga polipeptida, zatnya itu polipeptida, karena di dalam molekul protein itu terdapat ikatan peptida atau dengan kata lain ya, saya tidak tulis. Ikatan peptida adalah ikatan yang membentuk protein, dari gabungan asam amino. Nah, nanti dalam prosesnya. Ya, prosesnya. Seperti halnya ester kemarin dari asam dengan alkohol. Ya, keluar H2O. H2O-nya dari mana? H2O-nya bukan hanya bukan dari asam, tapi dari alkohol. OH-nya dari asamnya. Ikatan peptida adalah bentuk ikatan penggabungan dua molekul asam amino, 2 atau lebih, minimal 2, dengan melepaskan 1 molekul air. Nah, nanti dari sini ada matematikanya. Ya, nah, contohnya, kalau protein itu terdiri dari 20 asam amino, berapa molekul airnya? Nah, tinggal kurang 1. 20 kurang 1 berarti molekul airnya yang dilepas adalah 19. Ya. Kalau asam amino cuma 3 berarti molekul airnya cuma 2. Berarti kurang 1 aja. Ya. Nanti dilihat. Molekul air yang dilepas berasal dari OH dan COH. OH-nya dari mana? COH-nya dari mana? Ini pasti dari asam. Ya, dari asam. Ya. Nah. OH dari asam dan H dari amina. Ya. Oke, ini lihat mekanismenya. Ya. Nah, ini mekanismenya. Ini kalau tak matematika. Mekanisme ikatan peptida seperti pada ester ya. Ini asam amino 1, asam amino 2. R1, R2 boleh sama, boleh tidak sama. Yang gugus asam melepas OH. Yang gugus amina melepas H. Bergabung menjadi H2O. Nah, berarti ikatan ini yang satu yang RCH. Ini CH2, CO. Ini ke sini, jangan lupa. Jadi ke sini, ke NH. Jadi CO ini NH. CO ini asalnya ini, NH ini karena OH-nya diganti ini. Nah, ini. Nah, jangan lupa. Ini nemplek dimanapun. Nah, jadi jangan bingung asam amino ini jadi apa. Ya. Asalkan bisa ini, pokoknya. Ini di sekunder, atau di alfa, Ya. Bisa saja ini di alfa, ini tidak di alfa, bisa saja. Ya. Masalah 2O, H dari NH2, 1 mol
molekul, ya, 1 molekul asam amino, dan OH dari N2 dari asam amino yang lain, bukan dari 1 molekul asam amino, ya. Artinya OH dari sini dan H dari sini. Enggak. Ingat, enggak, bukan. Ya, bukan. Asam amino 1 melepas OH, asam amino yang kedua melepas H. Ya. Apakah bisa OH dari sini dan H dari sini? Bisa. Ya, bisa. Cuman yang jelas tidak bisa itu 1 molekul asam amino melepas OH dan H, itu yang tidak bisa. Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Nah, yang 1 melepas OH. Apa bisa ini melepas H? Bisa. Kalau ini melepas OH, melepas H, berarti ini melepas OH. Nah, gitu, itu aturannya. Ya, nah, sehingga terbentuk ikatan peptida. Ikatan peptida itu CONH. Kirinya C, NH-nya juga C. Ya. Nah, jadi C mengikat C, NH mengikat C. Bukan yang lain. Nah, jadi ikatan peptida itu CONH yang berasal dari 2 buah asam amino. Kalau asam amino 3 berarti di sini nyambung di sini. Ya, nyambung di sini. Apa bisa nyambung di sini? Bisa, tapi nulisnya sulit. Oke. Dibaca. Aja. Jadi pertanyaannya adalah kalau protein itu dibentuk atau disusun dari 10 asam amino, H2O-nya ada berapa molekul? 9. Kurang satu. Karena setiap 2 asam amino melepaskan 1 molekul air. Ini dengan asam amino yang ketiga tambah 1. Yang ketiga dengan 4 tambah 1. Nah, berarti rumusnya itu N-1. N-nya itu banyaknya asam amino, min 1-nya itu banyaknya molekul air. Nah, itu matematikanya ada di sana. Ya, oke. Berarti ada pertanyaan, nanti ada pertanyaan. Oke. Contoh terbunuhnya ikan beda pada protein. Ya, jadi ini asam, ini basa. Ya, oke. Jadi ini asam ini sederhana, glisin karena C-nya 2. Sama-sama glisinnya. Ya, sama-sama glisinnya. Oke. Ya. Oke, jadi ini letaknya di atom C nomor 2, ini juga di atom C nomor 2, di alfa. Nah, oke, ini tanya ini yang kiri ini karena kebetulan ini bisa tuliskan di kiri, dituliskan di bawah, bisa ya, asalkan kita menalar dengan baik, ya, bisa. Nah, macam peptida atau protein, ya. Nah, protein polipeptida. Kenapa disebut polipeptida? Karena terdapat ikatan peptida yang dibentuk dari gabungan 2 asam amino. Ya, nah, cuman asam amino yang 1 melepas H, yang 1 melepas OH, gitu aja wisnya. Ya. Di peptida, di itu 2, tri 3, poli banyak itu lebih dari 10 dan seterusnya. Protein yang disusun dari 2 molekul asam amino berarti melepas 1 H2O. Protein ini dari 3, melepas asam amino. Molekul asam amino berarti 1, 2, 3, berarti ininya ada 2 molekul. Polipeptida dari lebih dari 4, misalnya 10, berarti H2O-nya ada 9. Ya, itu rumusan matematikanya, sederhana. Ya. Nah, kalau dibalik asam protein, ya, dibentuk dari asam amino menghasilkan 25 molekul air. Berarti berapa buah asam aminonya?
berarti ditambah 1. 26. Ya, ya. Nah, soal latihan asam aminoprotein. Nah, itu ya. Jadi nanti kelanjutan protein itu ada di semester berikutnya gampang. Artinya ini dasarnya ya, ini dasarnya, gitu ya. Oke. Ya. Nah, itu aja. Kemudian seterusnya apa? Nah, saya lanjut dulu ini mumpung masih jam 3:10 ya. Oke, mudah-mudahan nyampe ini aromatis. Aromatis senyawa yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, ya, baik makanan, obat. Aromatis dari sini aroma itu bau, ya, karena memang punya bau spesifik. Kalau kemarin kita di ester ya, ester itu esen. Aroma bau berarti bau. Sebetulnya bahan dasarnya itu apa? BBM, minyak bumi. Senyawa aromatis penting adalah benzena dan turunannya. Turunannya itu seperti gampang, turunannya itu menggantikan satu hal dari sini atau satu atau lebih. Contohnya turutannya itu ini. Ini turunannya, ini turunannya. Ini ya. Jadi turunannya ini pokoknya induknya itu benzen, ya, atom H yang lain yang ada di sini itu diganti oleh lain, ya, contohnya ada di sini misalnya contohnya apa, turunannya pokoknya fenol, ya, misalnya, ya, turunannya ini diganti Cl, diganti metil, diganti hidroksil. Nah, ini turunannya, ya, pokoknya dari induknya. Oke, ini kan bensin dan seterusnya. Oke, saya balik, ya, aromatis. Nah, ya, intinya benzen, ini benzen, ya, senyawa benzennya, senyawa aromatis penting, benzennya dalam turunannya, ya. Jadi aromatis itu ya memang tidak selalu benzen ya, ada aturannya, tapi kita fokus dulu pada benzennya. Ya, benzennya itu ini, ya, rumusnya spesifik. Segi 6 yang spesifik. Spesifiknya itu ini. Ya, ikatannya itu harus segi 6. Rumusnya C6H6. Harus siklis tertutup. C6 siklis tertutup. Dan ikatan rangkapnya harus selang-seling. Seling-selang. Ya, seling-seling, selang-selang. Nah, pokoknya tidak berderet, tidak berdekatan. Ya, tidak berdekatan. Nah, ini nih, ya. Nah, karena ini bisa berpindah geser. Ini bisa geser sini. Ini nih. Ya. Jadi ini bisa bergeser sini, karena itu menggeser yang lain. Ya, menggeser lain. Karena itu gambar sederhananya boleh sini, boleh ini. Jadi ini gambaran dari apa? Rangkap tunggal. Ya, boleh ini. Ya, rangkap ada 3, bisa bergeser rangkapnya sehingga dituliskan ini. Senyawa karbon dengan rumus C6H6 siklis itu tertutup, bentuknya segi 6 beraturan, ya beraturan lah gitu, supaya tidak mencong-mencong gambarnya. Ikatan rangkap terkonjugasi. Konjugasi itu artinya selang-seling. Rangkap tunggal. Ya, jadi bukan rangkap-rangkap maksudnya. Pasangan elektron pada ikatan rangkap, ya ini dia daltonannya, dapat berpindah. Ini. Jadi ini yang di dalam itu dapat pindah. Dan hanya geser ke sini, akibatnya ini harus geser ke sini. Ya, Nah, ke sisi tunggal. Tunggal itu ini. Jadi gambar 2. Bentuk benzen dapat digambarkan seperti ini. Sederhananya. Ya boleh terserah. Tergantung mudahnya apa. Ya, yang penting harus ada ini atau ini. Jadi bukan segi 6 biasa. Kalau segi 6 biasa itu hanya
sikloheksana. Sikloheksana. Nah, jadi di ujung-ujung ini itu C-nya cuma hanya cuma 1, bukan 2. Ya, kalau 2 sikloheksana tidak pakai rangka. Nah, jadi kenapa hanya 1? Kuncinya apa? Setiap atom C punya 4 tangan, punya 4 tangan masing-masingnya. C1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya, jadi ini. Jadi gambaran yang lain ini. Jadi jangan bingung. Kalau ini kan mewakili H, mewakili atom H. Ya, oke. Ya, oke. Mudah-mudahan ini waktu di SMA dipelajari cuma kita memperkuat aturan penomoran. Nah, seperti pada alkana, ya boleh dari kiri dari kanan, tapi dengan ketentuan. Kedudukan masing-masing atom C pada benzena sama. Ya, simetri sama itu artinya nomor 1 boleh di sini, boleh dari sini, boleh dari sini, boleh dari sini, boleh dari sini. Yang tidak boleh ini nomor 1 tetap 1 dan sini. Yang tidak boleh 1, 2, 3-nya di sini. Berarti harus mutarnya harus lanjut gitu ya, harus lanjut. Jadi putar itu boleh ke sini, kemudian tidak boleh ke sini. Nah, itu ya. Boleh ke kiri, boleh ke kanan. Ya, berarti kedudukannya sama. Simetri. Ya, simetri. Dibolak-balik simetri. Ya. Nah, nomor 1 tidak harus di puncak. Hanya di sini 1, di sini boleh 1. Mulainya nomor 1. Nah, mulainya boleh dari sini, boleh dari situ, dan seterusnya. Oke, contoh. CL, ngitungnya boleh dari sini, boleh dari sini. Karena dekat, berarti 1, 2. 1, 2 itu boleh 1, 2, boleh 1, 2. Ini 1, 3. 1, 3 itu 1, 2, 3, 1, 2, 3. Karena ini tidak ada. Ya, nah berarti kalau 2 gugus lain itu bisa 3 macam, 1, 2, 1, 3, dan 1, 4. Ya, jadi isomernya ada 3. Ya, kalau gugus penggantinya itu 2. Kalau gugus fungsinya 3, ya lihat nanti dilihat. Oke? Ya. C. Ya, boleh putar. Putarnya itu boleh searah jarum jam ke kanan atau ke kiri. Yang tidak boleh itu separuh kanan, separuh kiri. Dari bawah boleh, dari atas juga boleh. Ya, mungkin. Kiri kanan kena. Ya, atas bawah oke. Ya, jadi muka depan boleh-boleh saja. Oke, dari mana muka depan itu ya? Ya, muka belakang sorry. Ya. Oke. Nih, nah, substitusi penggantian dari 1 atom H, ya, 1 atom H. Boleh di sini, boleh di sini, boleh dimanapun. Ya, pokoknya 1 diganti. Ya, 1 diganti. Ya. Ujung atas, sisi kanan, rodok kiri, ya. Nah, ini tetap nomor 1. Ya, nomor 1 dari sini, nomor 1 dari sini, nomor 1. Artinya kalau ada yang lain, ya, penggantiannya lain, oke. Ya. Nah, nomor 1-nya boleh dari sini. Ya, oke. Nah, ini 1 substitusi ya, artinya boleh di mana saja. Di kiri, ya, rodok sini, si bawah boleh sama saja. Karena simetri ini ya, jadi simetri. Kalau substitusi 2, artinya 2 atomnya diganti. Nah, terdapat 3 isomer. 1, 2, 1, 3, 1, 4. Ya, ini boleh di sini. Ini boleh di sini. Ya, kalau ini ya tetap di sini. Ini ngitungnya 1 dari sini. Ini oke. Nah, berarti ini ngitungnya 1 pasti dari sini. Kalau ini ngitungnya 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3.
1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke. Nah, penamaan. Ya. Nah, saya kembali sini. Ini nama kelur benzena. Kelur itu, benzena itu ini, induk, kelur itu penggantinya. Nah, ini metil benzena toluen namanya. Ya, metil benzena toluen. Dimanapun letaknya. Fenol, nah, OH. Ya, fenol OH. Oke. Ada di buah apel, ada di buah apel. Ya, ini benar. OH boleh di sini, dan ternyata tetap namanya fenol. Hidroksi benzena. Ya, hidroksi khusus, gugus metil benzena, kelur benzena. Ini 1, 2 diklor benzena. 1, 2, 1, 2. Harus saja diklor untuk menunjukkan 2. Kalau 3, 1, 2, 3. Ini 1, 3. Ini 1, 4. Namanya spesifik. Nah, artinya 1, 2 itu posisi orto. Orto itu artinya ya, ada 2 gugus pengganti H dari benzena yang letaknya berdekatan. Oke. Ya, orto disingkat O. Jadi kalau melihat ada tulisan O di klor benzena, harus ada D-nya supaya karena O itu pasti 2. Cuma tidak selalu di, ya ini di klor, sorry. Tidak selalu di apa ini 1, 2. Ini ada di 1, 3. Tetap di klor tapi meta. Tetap di klor tapi para. Nah, para itu disingkat B. Nah, jadi ada 3 isomer. Kalau ini tidak ada isomer. Ini ada isomer. 1, 2, 1, 3, 1, 4, orto metapara. Diingat, namanya diingat. Ya, karena sering keluar O di klor benzena. Tapi ini tidak selalu di klor benzena, tergantung pada anunya nanti ya. Nanti ya. Ini ya. Nanti ya, jadi ini. Jadi variasinya macam-macam ya. Tidak selalu sama kelurnya. Ya, tidak selalu. Oke, misalnya ini. Nah, ini brom. Orto metapara. Di brom. Ya, karena sama bromnya. Tidak selalu BR, tidak selalu I, tidak selalu ketujuannya BR dan seterusnya. Contoh lain. Oh, sorry ya. Ini lain. Nah, misal benzena. Adakah contoh yang lain? Saya jadi ortopera nanti hanya berikutnya ya. Jadi misalnya. Oke. Ya. Pembuatan benzena. Nah, asetilin itu sebetulnya dari bahan bakar minyak. Ya. Etuna. Asetilin itu etuna. Kenapa digambarkan begini? Ya, CE mendekati ini asam mendekati. Sebetulnya 3 molekul asetilin. Kalau saya tuliskan, ya, saya tuliskan ini di sini. Sorry. Oh, ini enggak ada. Ya wes lah dari saya. Oke. Nah, jadi ini. Nah, 3 molekul ya. Nah, jadi etuna. Oke. Nah, jadi 3 molekul etuna. Ya.
jadi 3 molekul itu naik, 1, 2, 3 menjadi benzena. Dia menjadi benzena. Ya, sebetulnya ini asalnya dari bahan bakar minyak. Ya. Oke. Dapat ditulis ya. Ini sorry ya itu nah. Sorry sudah saya tulis. Nah, menjadi benzena. Oke ya. Jadi udah saya tulis. Ya. Ya. Jadi 3 molekul itu nah jadi ini benzena. Ya. Nah, mengalirkan gas asetilin berupa gas asetilin itu etuna melalui pipa kaca yang pijar. Pipa kaca itu artinya supaya enggak pecah. Ya. Nah, jadi seolah-olah digabungkan dengan paksa secara mekanik, bukan elektrik ya, tapi panas, secara panas pijar. Ya, jadi ini benzena. Ya. Nah, kalau ini gas, ini jadi cair. Ini cair. Ya, oke, bentuknya fasenya jadi beda. Oke, memanaskan kalsium benzoat, nanti kan benzoat. Jadi benzoat itu ini ya, jadi kalau ini benzoat ini sebutnya ini apa? Jadi, nah ininya diganti COOH, benzoat. Nah, nanti jadi benzena yang gugus 1H diganti COOH. Kalau ini toluan di benzoat. Oke, ya. Nanti aja. Ya. Nah, benzoat ini kebetulan harusnya ya, dengan kalsium hidroksida akan menjadi benzena, keluar kapur. Kalsium karbonat ini padatan. Ini cairan berarti bisa dipisah. Dipisah itu tidak usah disaring pokoknya. Destilasi bertingkat ya, jadi temperaturnya batu bara itu bahan bakar artinya mineral ya. Kalau ini mineral padat, kalau ini mineral, nah kalau ini mineral cair ya. Ya. Jadi ini mineral padat batu bara ya. Oke. Ya, bahan campuran ya. Maksudnya proses reforming itu kembali untuk pembentukan kembali nafta pada indikator leukemia ini di pabrik ya dikerti aja. Oke lah, yang penting yang pada sifat benzena zat cair tidak berwarna, mudah menguap, tapi ada baunya khas ya, karena itu aromatis ya. Oke. Sangat beracun ya, jadi artinya tergantung pada orangnya ya, berguna tapi berbahaya kalau penggunaannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan gitulah. Tidak larut dalam polar dalam air, benzen tidak larut dalam air tapi larut dalam alkohol dan sebagainya, kurang reaktif. Nah, jadi karena itu reaksinya bisa tapi harus perlu katalis dan seterusnya. Titik 80,1 dan hampir 100 ya. Titik lele, nah berarti ini artinya ini sudah jadi cair ini ya, temperatur kamar sudah cair, massa jenis kurang dari 1, berarti campur. Nah, kalau dicampur dengan air itu ada di atas, berarti gampang ya. Jadi orang jual BBM campurannya air, gampang dideteksi ya. Sifat kimia karsinogenik racun. Nah, jadi karsino itu kan apa ini? Kanker. Non polar, organik non polar, tidak larut dalam air, tidak suka reaktif, tapi bisa ya, lebih mudah mengalami reaksi substitusi daripada adisi ya. Oke, jadi substitusi seperti alkana daripada alkena. Ya, sifat nitrogennya, derajat keasamannya ini dan seterusnya. Nah, nanti banyak gunanya. Ya. Reaksi yang akan naik benzena. Nah, ini teksnya. Substitusi, ganti klor menjadi klor benzena. Harus ada katalis. Kalau tanpa katalis tidak bisa. Ya, karena sukar bereaksi. Ya, oke.
Nitrasi dengan asam nitrat pakai halogen untuk mengikat air. Nah, jadi kalau ini boleh halogenasi karena diganti dengan halogen. Ya, oke. Nitrasi karena diganti dengan asam nitrat menjadi nitrobenzena. Nah, nitrobenzena dilanjutkan jadi TNT, trinitrotoluan, bahan peledak, dinamit. Alkilasi diganti jadi toluen. Jadi toluen misalnya ya, jadi toluen. Oke, jadi ini etil benzena. Etil benzena itu karena C-nya 2. Kalau ini C-nya 1, nah semuanya pakai katalis. Semuanya katalis karena sukar bereaksi. Ya. Dasar. Nah, sulfonasi menjadi asam sulfat. Nanti ini bahan dasar untuk bahan sabun, ya, bahan dasar untuk sabun. Ya, ya. Nah, tata nama dosen. Klor benzena, brom benzena, iod benzena, nitro benzena. Oke. Jadi tinggal gugus penggantinya itu apa? Nitro, bukan ini, bukan nitrit ya, nitro. Nah, metil benzena toluen. Ya, amino benzena anilin. Hidroksi benzena fenol. Nah, ini asam benzoat. Ini asam benzoat. Asam benzoat. Ya, jadi metil ini dioksidasi nanti jadi ini. Asam benzoat. Ini kalau jadi enak, asam benzoat itu pengawet. Tapi sukar larut dalam air. Nah, supaya larut dalam air ini ganti Na, jadi natrium benzoat. Nah, itu pengawet ya. Oke. Nah, jadi benzen asam sulfonat. Ya, bahan dasar untuk sabun. Ya, kan? Ya, saya tidak perhatikan contoh berikut. Contoh berikut. Apa? Kok tidak ada? Kok dijawab kok sudah selesai? Tidak ada. Masih ada. Oke. Ya, ini. Klorfenol, berarti yang nama belakang itu induk. Fenol ini klor di nomor 2 dari, nah berarti induknya itu gugus fungsinya harus nomor 1. Harus nomor 1. Ya, itu ketentuannya. Induknya fenol. Induknya toluen. Ini toluen. Induknya anilin. Berarti ini di nomor 4. Ini di nomor 3. Nah, 3 bukan pada induknya ya. Jadi tata nama ini harus dipelajari. Ya. Nah, orto karena 2 pengganti yang jejer. Jejer itu berdekatan 1 2. Meta karena 1 3. Jadi tidak harus sama. Ya, jadi orto metapara itu menentukan letak 2 gugus fungsi, 2 gugus pengganti benzen. Pengganti H dari benzen. Ini penggantinya di 1 2. Di 1 2. Cuman induknya fenol. Induknya toluen, induknya anilin. Jadi jangan aminobenzena, induknya anilin. 4 metil anilin. Metilnya ini di nomor 4 dari sini. 234, 234. Orto metabara. Para 14. Para 14, meta 13, orto 12. Jadi tidak harus sama. Tidak harus OH. Tidak harus CH3. Boleh. Nah, ini. 2 hidroksi asam benzoat. Asam benzoat itu ini. Ya, ini seperti tadi ya, asam benzoat itu ini. Ini kan asam benzoat. 1H diganti H-nya ini diganti OH. Nah, diganti OH. Ya, diganti OH. Nah, jadi orto, di orto. 2 hidroksi itu orto. Induknya benzoat, orto hidroksi benzoat, asam salisilat, turun panas. Antalgin, sekarang paracetamol. Ya. Nah, ini metil salisilat, gondopuro, obat gosok. Ya, kalau remason, puyuson, samson, bison, ya. Jadi pegel-pegel linu-linu atau keceklu, ya, metil salisilat, gondopuro. Ya, jadi beda dong. Ini benzoat, ini
Ini bentuk asam, ini bukan bentuk bentuk asam. RCOOR. Apa itu ester? Ester, jangan lupa. Ini ester. Kalau ini asam. Ini asam, ini ester. Gugus fungsi hidroksil, hidroksil. Nah, itu nanti fungsinya gugus fungsi pada senyawa obat. Masih ada? Penentuan golongan senyawa turunan bensin ini udah hampir ya. Oke, guys. Ya. Nah, terdapatnya penentu golongan ya cabang. Nah, jadi ini urutan ya, urutan kekuatan. Makin ke kanan makin kurang reaktif. Ya. Nah, jadi ini induknya benzoat, induknya sulfonasurat, induknya benzaldehid, induknya fenol. Ya. Induknya anilin, alkil benzena, toluen kalau CH3 toluen, nitrobenzena, alkil halida, yang jadi coba tahu, ya tahu, tidak hafal boleh, tapi yang penting tahu. Oke, nah contohnya induknya fenol, klor. Nah, jadi induknya fenol, klor di nomor 2 klor. Nah, fenol atau orto. Satu hidroksi itu karena fungsinya harus nomor 1, nggak boleh nomor 1 ini. Induknya apa? Induknya toluen, berarti ini bukan nitro. Ya, nah, itu induknya toluen. Ini nomor 2. Nomor 2. 2 nitrotoluen. Induknya toluen. 2 nitrotoluen. Oke. Ya, jadi mudah-mudahan ada waktu dikit punya ya, gunaan bensen. Ikut ini. Bahan baku pembuatan plastik deterjen. Nah, jadi ini bungkus. Jadi plastik itu bungkus, deterjen itu pembersih. Ya, pembersih. Sabun cuci, sabun mandi, dan seterusnya. Nitrobenzen bahan baku untuk peledak. Ya, toluen, nah, itu TNT dan seterusnya. Ini trinitrotoluen. Trinitro itu 1, 2, 3 nitro, toluennya Indo. Ya, kalau dijabarkan 2 ya. Oke. 4, 6. Karena ngitungnya dari kanan atau dari kiri boleh. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5. Nomor 1 harus ini. Karena induknya toluen. Berarti gugus fungsinya ini. Oke. Fenol. Fenol. Jadi kita hafal. Benzoat pengawet. Natrium benzoat yang larut dalam air, ini tidak larut dalam air. Nah, nih ya, asam salisilat turun panas. Ya, antalgin sekarang ganti paracetamol. Anilin ya, gitu ya. Metil salisilat kodopuro obat gosok linu. Ya. Ya. Mudah-mudahan masih ada. Oke, latihan dan seterusnya alhamdulillah. Oke. Masih ada waktu dikit ya, kalau ada yang mau tanya. Ada yang mau tanya? Halo, masih ada di sana kalian? Masih Bapak. Nah, masih ada, alhamdulillah. Ada yang mau tanya? Dipelajari dengan baik ya. Nanti ada UUT, UAS-nya itu sampai di sini. Ya, sampai terakhir lah, sampai terakhir. Jangan lupa sebelum UTS ya, karena berkaitan dengan nama dan golongan ya. Jadi sebelum UTS itu nama dan golongan itu alkohol, eter, aldehid dan sebagainya ya. Dan kalau ini kan aplikasinya nanti di basis itu kimia obat. Oke, ada yang mau tanya? Belum ada, Pak. Belum ada, oke ya. Mudah-mudahan tersimpan, tapi jangan dipikirkan. Sebab kalau tersimpan dipikirkan itu nanti tidak bisa tidur.
Ya, jadi simpan, letakkan aja di meja atau di apa, ya. Jadi kapan-kapan ditanyakan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan selalu sehat. Kita akan jelaskan. Saya minta tolong, jadi kalau dengan kabar UAS, ya saya tolong dikabari. Ya, artinya dalam rangkaian mengatur pasti waktu itu mengatur. Bagi saya waktu itu mengatur. Ya, artinya mengatur supaya jadi baik, gitu loh. Jadi materinya baik, pembelajarannya baik, harapannya hasilnya baik. Ngono. Ya. Oke, bila itu saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan selalu sehat. Ya. Allahumma sholli ala Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Muhammad.